Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Kepala Desa Talikumai, Kecamatan Tambusai, Provinsi Riau, berhadir pula bersama-sama dengan kita Bapak Kapolsek, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib Masjid Al-Ihsan Desa Talikumai, dan yang kami cintai, kami banggakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, atau bertepatan pada hari ini tanggal 10 Maret tahun 2021 Miladiah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa momentum pada malam ini bertepatan dengan malam 27 Rajab. Dalam setiap momentum pelaksanaan Isra wal Mi'raj, pembicaraan kita tidak ada lain hanya seputar sholat 5 waktu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan tanggung jawab yang sangat besar. Peristiwa ini tidak bisa dianalisis dengan kemampuan logika, sehingga banyak orang berprasangka, banyak orang berpendapat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan intelektualitas manusia. Kekecilan otak kita ini, kekecilan otak kita memahami tentang perjalanan Rasulullah minal lailah dalam separuh malam. Makanya Abu Jahal sebagai pribadi sosok kafir, pamannya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, dengan kemampuanmu kamu berangkat dari Makkah menuju ke Palestina, apa betul cerita itu Muhammad? Kebetulan di samping Rasulullah ada sahabat yang namanya Abu Bakar. Rasulullah hanya menunduk, belum menjawab. Kemudian Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, sahabat Rasulullah, apa kamu percaya Abu Bakar kepada Muhammad sahabatmu ini? Kata Abu Bakar, lebih dari spektakuler, lebih dari dahsyatnya ini aku percaya. Jangankan peristiwa ini, lebih dahsyat, lebih spektakuler, aku percaya. Maka disitulah Abu Bakar diberi marga As-Siddiq, orang yang jujur. Pada waktu itu juga sudah banyak pengikut yang masuk Islam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini, Allahu Akbar, subhanallah, orang yang tadinya masuk Islam banyak yang kembali lagi kepada kekafiran dalam peristiwa 27 Rajab ini. 11 tahun sudah Rasulullah menjadi nabi. Banyak yang kembali. Kenapa? Karena dipengaruhi. Jangan percaya itu kata Abu Jahal. Sedangkan nenek moyang kami menempuh perjalanan dari Mekah ilal Masjidil Aqsa, Mekah Palestina. Nenek moyang kami berjalan menempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin Muhammad antum cuma minal lailah, hanya separuh malam? Nah, ini di sini kita bisa bedakan, kita bisa lihat bagaimana cara berpikir mindset orang kafir dengan orang
Bagaimana cara berpikir orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mengakui adanya pencipta, ateis, PKI, komunis. Mereka tidak percaya mujizat yang diberikan Allah. Dan Indonesia kayaknya mau menuju ke sana. Segala macam propaganda, segala macam strategi dibuat untuk menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada Islam. Nah, tahu malu, saya ini orang dari kafir yang dulunya tidak beriman kepada Islam, begini setia mempertahankan iman Islam. Itu tadi Pak Kades bilang bersyukur saya dari Jakarta mau datang ke sini. Memang susah Pak Kades. Di dalam metodologi ceramah dakwah ini ada dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang nggak memilih yang mungkar sekarang ini. Orang lebih senang kepada ma'ruf. Supaya apa? Jadi wapres. Masuk juga ke bola itu. Orang lebih memilih ma'ruf. Orang tidak memilih yang mungkar. Banyak yang begitu. Saya berpikir kalau masuk Islam cuma yang mungkar, ngapain masuk Islam? Ngapain jadi pendakwah? Dakwah yang mungkar dan ma'ruf, amar ma'ruf nahi, lengkap komparasi antara kedua kesuksesan tegaknya Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan cuma mengambil mungkar tidak ma'ruf. Jangan cuma mengambil ma'ruf tidak mungkar. Resiko sebagai pendakwah begitu. Dan saya melakukan upaya dakwah yang mungkar begini, menantang yang mungkar begini, melawan kebatilan begini, bukan baru 1-2 tahun Pak Kades. Saya dan keluarga menjalankan tugas dakwah seperti ini sejak kami diberi petunjuk satu keluarga. 11 Oktober tahun 2006 kami sekeluarga sudah diberi petunjuk oleh Allah. Saya Ihsan anak-anak, pada hari itu juga saya berdakwah sampai detik ini. Berarti bagaimana kesimpulan kita dalam mengintrospeksi diri, bermuhasabah? Abu Jahal adalah contoh sosok yang menolak, tidak beriman. Mana mungkin Muhammad, nenek moyang kami 40 hari 40 malam, antum hanya separuh malam. Cerita dongeng apa kau bawa di tengah keluarga kami? Coba angkat kakimu sebelah kanan Muhammad. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi, kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, saya jatuh. Di dalam setiap metodologi kesimpulan daripada Al-Quran menyimpan banyak rahasia ilmu pengetahuan. Karena Nabi satu-satunya yang membawa ilmu pengetahuan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mengenal sains karena Al-Quran diturunkan. Tadi malam saya sampaikan di dalu-dalu, penciptaan manusia dari dasar yang imaniyah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ir. Mulai dari penciptaan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sudah menyentuh teori daripada sains. Mana ada kitab suci di dunia ini, kitab suci agama yang menyimpan rahasia ilmu pengetahuan dan teknologi? Hanya kitab suci Al-Quran. Ibu bapak beruntung bisa beragama Islam. Jangan ragu-ragu beragama Islam. Karena semua proses kehidupan, semua yang terjadi di dunia ini, baik yang pernah, sementara, dan akan nanti terjadi, sudah tercatat di dalam kitabullah Al-Quranul Nur Karim. Bersyukur ibu bapak bisa mendapatkan harta yang berharga, kitabullah Al-Quranul Karim, iman Islam. Sementara orang-orang di luar sana susah untuk masuk Islam. Begitu sampai di dalam, Allahu Akbar, ada umat Islam yang murtad dari Islam. Innalillahi. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Jangan ibu bapak berpikir bahwa Islam itu menolak kemampuan logika. Ibu bapak perhatikan, agama Islam itu tidak pernah menolak kemampuan logika orang. Justru Islam mempersilahkan logika, estetika,
Etika secara eksologi ditampilkan untuk kemampuan memahami isi daripada Al-Quran, rahasia kebenaran Quran. Logika dibutuhkan. Bukan berarti bahwa logika mampu mengutak-atik Al-Quran, tidak. Kalau kita rajin membaca, kita melihat perjalanan Rasulullah dan kesaksian beliau. Apa kesaksian Rasulullah? Kata Rasulullah, saya di malam hari dijemput oleh malaikat Jibril menunggangi seekor burung. Kecepatannya, kata Rasulullah, seperti kilat menyambar. Kecepatan buruk yang ditumpangi Rasulullah seperti kecepatan kilat. Dalam teori Einstein yang dikenal dengan relativism, Albert Einstein, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik adalah kecepatan sebuah cahaya. Rasulullah menyaksikan kecepatannya buruk itu adalah secepat kilat. Kecepatan kilat separuh dari kecepatan cahaya. Berarti berapa Rasulullah menempuh perjalanan kecepatannya? 150.000 km per detik. Kesaksian Rasulullah, minal laila, cuma separuh malam. Kalau separuh malam berarti berapa jam kira-kira itu? 6 jam. Dari maghrib sampai jam 12 malam berapa jam? 6 jam. Ini bukan perhitungan menit. Ini adalah perhitungan detik. Kalau perhitungan detik berarti 60 dikali 60, 3.600. Dikali 150.000 km per detik. Dikali 2 karena pulang pergi. 1.080.000.000 jarak tempuh perjalanan cuma separuh malam. Berarti kalau 1.080.000.000 dikali dengan 6 jam, berapa miliar jarak tempuh perjalanan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha? 6.480.000.000. Nggak percaya yang begini? Siapa bilang tidak bisa dianalisis dengan logika? Bisa dianalisis dengan logika. Itulah Islam, itu yang kami bangga. Segala sesuatu yang tersurat dalam Al-Quran mengandung prinsip sains. Bukan kitab sembarang ini. Ibu apa saja yang pandang enteng, saya nggak pandang enteng. Kami sekeluarga cinta betul kepada Al-Quran. Apa yang terjadi setelah itu? Nggak percaya. Secepat kilat, kata Rasulullah. Apakah ini kemampuan Nabi Muhammad? Innalillahi. Perhatikan yang dibaca Qori. Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isim yang mentasbihkan Allah. Kalau Abu Jahal beriman, dia melihat ayat di depan itu dalam Al-Isra tadi. Subhanallazi, maha suci Allah. Bukan kemampuan Muhammad pribadi. Nabi Musa membelah laut dengan sebatang tongkat kayu. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit kusta, bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan oleh kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada Al-Masih, kepada Musa. Bahkan mujizat yang paling besar menembus Sidratul Muntaha diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mana bisa kekuatan para nabi? Para nabi tak berdaya. Para nabi tidak berdaya, sama dengan kita manusia biasa. Dilebihkan oleh Allah, mereka menjadi manusia yang luar biasa. Setelah para nabi, para tabi'in, para sahabat, para ulama, para habaib, Indonesia dikenal sebagai mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hari-hari terakhir ini tipis penghormatan kepada ulama. Bu, ada iblis perempuan. Ada iblis perempuan. Mudah-mudahan bukan keluarga antum. Jauhkan kita dari sifat seperti ini. Anak cucu kita setiap hari kerjaannya mencaci maki, menghina, memfitnah sosok mubalik.
Ini iblis perempuan ini. Semua ustadz yang menyampaikan dakwah difitnah, dihina. Bahkan pejabat yang lurus dijatuhkan, dibusukkan namanya oleh sosok iblis ini. Ini Abu Jahal punya cucu ini. Naik turun kantor polisi, naik turun majelis ulama, melaporkan para ustadz. Lalu apa jadinya? Dia ngaku dia Islam. Innalillahi. Dia mengaku dia Islam. Nggak tahu malu. Kita yang dari kafir begini, Allahu Akbar. Begitu mendapatkan hidayah, satu perhatian kami. Karena tidak ada ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Orang Islam yang hebat bukan dia jago pidato. Orang Islam yang hebat bukan karena dia kapolsek, bukan dia kepala desa, bukan dia ustadz, bukan dia presiden, bukan dia menteri, bukan dia berkasta-kasta, bangsawan, bahkan hartanya sampai ke ujung langit. Bukan itu yang hebat. Orang mukmin yang hebat pandai, pandai dan pandai bersyukur. Ini syukurnya kita sudah nggak ada bangsa ini. Coba perhatikan, sejak Pak Joko Widodo menjabat sampai hari ini tidak pernah ada kedamaian dalam kehidupan bernegara. Ribut terus. Betul apa betul? Yang bikin ribut bukan masyarakat, yang bikin ribut adalah para pejabat. Nanti kalau sudah ribut, baru masyarakat diadu dengan aparat. Berulang-ulang saya katakan, jangan mau kita diadu domba dengan aparat. Ada Pak Kapolsek hadir, ada Pak Babinsa hadir, ada kepala desa hadir, keluarga kita ada yang tentara, keluarga kita ada yang polisi. Jangan mau kita diadu domba oleh Abu Jahal. Ini provokator nih Abu Jahal ini. Orang mau datang kepada kebenaran, dia halangi. Kamu percaya sama Muhammad ponakanku ini? Jangan percaya. Kami dengan nenek moyang kami saja 40 hari 40 malam tembus ke Palestina. Dia cuma separuh malam. Sampailah Rasulullah. Rasulullah tak pernah kalah. Apa makna di balik itu? Umat Islam generasi Muslim jangan pernah kalah dengan kafir. Allahu Akbar. Kalau tidak selesai agama ini. Dan yang paling sangat penting dalam ibadah Islam, afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat lima waktu. Pembeda antara kafir dan mukmin adalah salat 5 waktu. Saya pertama kali mau ke masjid dilarang. Sudah bersahadat, rindu saya ke masjid. Saya bilang sama Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai Haji Komarudin Sofa, guru saya, Kiai, saya mau ke masjid. Saya kan sudah masuk Islam. Apa kata beliau? Pak Yahya ke masjid boleh, tapi bapak baru masuk Islam. Orang masuk masjid sunat dulu Pak. Karena saya baru masuk Islam. Boleh bapak masuk masjid sholat, tapi syaratnya sunat. Saya belum sunat pada waktu itu. Saya langsung bilang, sekarang aja sunat Pak Kiai. Oh jangan dulu, besok kita sunat. Bayangkan sudah besar begini di sunat dulu. Kalau nggak pakai sunat, banyak orang kafir masuk Islam. Itu yang saya sering berdakwah, saya katakan apa? Tujuan dakwah saya cuma 2. Apa itu? Mengokohkan iman saudaraku Muslim dan mengislamkan orang-orang kafir. Tapi jangan semua masuk Islam. Karena kalau sudah semua, siapa di neraka? Kan begitu. Ngapain di dalam sudah banyak bahlul, ente masuk Islam? Orang yang boleh masuk Islam mempunyai kompetensi keilmuan di atas rata-rata. Makanya Pak Kades, orang-orang yang masuk Islam itu kebanyakan ilmuwan, astronot. Baru-baru ini di Cina, astronot Cina diusir keluarganya karena percaya kepada Islam. Kenapa dia percaya? Di bulan pesawat antariksa yang ditumpanginya digedor oleh bintang. Dicari seluruh referensi di dunia. Ternyata bintang pengetuk itu hanya ada dalam surat Al-Tariq. At-Tariq artinya bintang pengetuk. Belum terjadi sudah dicatat oleh Allah. Masih ragu. Jangan separuh-separuh. Lebih baik kalau separuh-separuh. Saya mau sarankan kepada kelompok-kelompok munafik ini, munafik. Kalau antum tidak suka dengan ustadz-ustadz, hanya menyukai yang lain,
berkomentar di media sosial, saya nggak suka sama Habib, saya nggak suka sama Ustadz A, saya nggak suka sama Ustadz B, saya nggak suka sama Yahya Waloni, nggak suka sama Abdul Somad, nggak suka sama Haikal Hasan, nggak suka sama Tengku Jul. Jangan tanggung-tanggung sekaligus murtad pindah ke kafir, supaya warnamu jelas, kita berlawanan. Amin ya Rabbal. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau masuk Islam, Islam benar-benar. Kalau mau keluar, keluar betul-betul keluar. Silakan. Austria 500.000 mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana itu? Austria, Eropa. Orang Eropa bisa dikasih Indomie enggak? Enggak ada pabrik Indomie di sana. Beda dengan orang Islam yang murtad, cuma karena Indomie dan beras 1 liter murtad. Betul apa betul? Betul apa betul? Cuma karena perut, cuma karena pangkat, cuma karena jabatan, penjilat. Kendati memusuhi saudara muslim. Itulah watak manusia lebih bahaya daripada kafir adalah munafik. Atau dalam bahasa Tambusai, bahasa Talikumai, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Betul nggak Bu? Bu, mana yang lebih bahaya? Siapa yang bisa menjatuhkan reputasi suami, tetangga atau istri? Siapa yang bisa menjatuhkan reputasi istri, tetangga atau suami? Ini yang kita hadapi sekarang. Kita ditendang, kita ditikam dari dalam. Orang kafir dalam hamparan sejarah tidak pernah menang melawan Islam. Buka semua file sejarah, buka semua catatan historik. Kapan pernah kafir menang melawan Islam? Mulai dari zaman para nabi sampai para sahabat, sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai para sahabat. Bahkan dalam pertempuran Mu'tah itu pasukan Rasulullah menghadapi 200.000 kalah Romawi. Lalu bagaimana Ustaz supaya mereka menang? Ini kafir punya konsep jatuhkan, hancurkan Islam pakai orang Islam. Jangan ibu bapak pikir agama Islam ini hanya pendatang di Indonesia. Ini yang ngomong PKI, Abu Jongos, Abu Sapatu, Abu Sandal. Ini jongos-jongos ini yang kadang-kala kami tetap melawan. Ada yang bilang, oh Ustadz Yahya sudah takut sama siapa? Kalau perjuangan kami lurus, tidak bertentangan dengan hukum negara, apalagi tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan penjara, mati berkalang tanah, siap Allah laksana. Sedangkan kamu pelaku-pelaku maksiat berani, penjahat di luar sana, preman, tukang jual narkoba, pembunuh, maling, perampok, berani mati. Apalagi ustaz. Innalillahi, kok ada bilang ustaz diancam? Mustahil, tidak mungkin. Kalau perjuangan kita lurus, mustahil melanggar hukum negara, melanggar perintah negara. Itu nggak masuk akal. Ustaz melanggar perintah negara itu nggak masuk akal. Buya, kiai, ulama melawan perintah negara itu nggak masuk akal. Apalagi habaib. Tidak ada kisah lain kecuali mencari-cari masalah. Nah, kalau kami sudah lurus begini dipaksakan mau diganggu, innalillahi. Manusia cuma satu kali mati, satu kali juga pulang ke rahmatullah. Makanya saya Pak Kades, Pak Kapolsek, nggak pernah saya pakai pengawal. 15 tahun saya berdakwah cuma dengan bini anak. Saya orang Manado, tapi saya punya prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Di mana-mana dibilang orang pembohong, munafik, penipu. Banyak yang begitu. Karena pangkat sorban melintang di kepala putih, begitu muncul munafik. Orang langsung cat munafik. Setiap bicara munafik. Siapa yang benci? Umat Islam. Kalau saya memang banyak dibenci, tapi yang benci saya dua makhluk, munafik dan kafir. Genap perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik. Cintailah ulama-ulama yang dibenci oleh kafir dan munafik, dan jauhilah ulama-ulama yang dipuja-puji oleh kafir dan munafik. Bukan sedikit sekarang ini ulama yang sudah terjun jadi pejabat. Mau bawa kemana nih umat? Menertibkan dunia ini bi ilmi ulama, bi adlil umara, bi saqwatil aghniya, bi da'watil fuqara'i.
Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bi aini ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang kaya. Yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Enggak ada lagi yang mau berdakwah sekarang. Sudah pada ketakutan, Pak. Kenapa, Pak Kades? Ustadz-ustadz lain bukan nggak mau datang, Pak, tapi mereka sudah sadar bahwa di samping ada pengamat sholat sekarang ini, di samping ada pengamat politik, di samping ada pengamat ekonomi, di samping ada pengamat kebijakan publik, ada juga, Pak, sekarang pengamat orang ceramah. Dia rekam ceramah ini, nah, besok dia ke kantor di Mabes Polri, Barreskrim, bawa map, lapor. Yahya Waloni begini, Habib Rizik begini, Uwas begini, semua ustadz-ustadz. Kami terus ketawa dengar yang begini. Apa yang kami rampok? Apa yang kami nak ambil di pemerintah ini? Tiket. Sekarang logikanya kok kenapa kami dimusuhi? Siapa yang kami serang? Kami tidak pernah mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Yang kami dakwakan adalah kezaliman yang terlalu lebar di masyarakat. Berulang-ulang saya katakan, ini bukan ulah Pak Jokowi dan Pak Maruf. Di dalam satu ruang lingkup keluarga kecil, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Pak Jokowi ini ayah, Pak Maruf ini ibu, anak-anaknya kita semua. Ini papa dengan mama ini kadang-kadang nggak tahu urusan di dalam negara. Makanya Rasulullah diberikan minuman 2 begini. Pilih mana yang engkau minum, ya Nabiullah. Rasulullah mengambil satu minuman berisikan susu, yang sebelah miras. Jadi sebelum dia take off, Pak Kades, sebelum dimirajkan, dia diisrokan sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa dia naik ke atas, miraj ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha dikasih minuman, yang satu arak, yang satu susu. Rasulullah memilih susu, diminum oleh Rasulullah. Arak tidak diminum. Kata malaikat Jibril, Muhammad saudaraku, alhamdulillah engkau tidak meminum arak. Kalau enggak jadi pemabuk semuanya. Di baru-baru ada perpres untuk mengilegalkan Perpres artinya peraturan presiden. Demi investasi akan menurunkan perpres, melegalkan miras. Sedangkan miras belum dilegalkan sudah pada mabuk nih pejabat kita. Mabuk dengan kekuasaan. Saya termasuk yang berkomentar di YouTube. Tolong Pak Jokowi sebagai pemimpin, Bapak menunjukkan akhlakul karimah bagi bangsa. Dibatalkan oleh Pak Jokowi. Begitu ditanya kepada Pak Maruf, Pak, Bapak tahu ini bebas? Saya tidak tahu. Nah, ini. Makanya kalau ada kiai di sini jangan jadi bupati ya. Jangan jadi bupati Tambusa ya. Kalau jadi kiai sajalah, karena ulama dan umaro itu adalah mitra. Kami bukan ulama, kami bukan ustaz, kami bukan kiai, kami bukan abuyah. Kami mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Kami hanyalah muhtadin, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bi ilmi ulama, kami menyampaikan ilmu para ulama. Mengapa? Kalau ilmu ini tidak disampaikan, kata Nabi SAW, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Ini kejahatan masyarakat, narkoba. Saya ceramah di mana kemarin? Mahato. Saya ceramah di Bandar Selamat, daerah Vietnam Selatan sana. Saya ngobrol-ngobrol dengan panitia sampai jam 2 malam. Usai ceramah saya ngopi, bicara dengan panitia. Apa kata seorang babinsa sama saya? Apa Pak Kapolsek kalau yang di desa